Ya, salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama saya Pendeta Cornelius Surtiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry dan kami ada di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Yes, selamat bergabung sekali lagi. Dan kami akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan sekali lagi hari ini. Semoga kita semua diberkati. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, akan belajar firman-Mu. Kuduskan hati kami dengan darah-Mu yang kudus itu Tuhan. Supaya firman-Mu boleh kami dengar dan kami simpan di dalam hati kami. Oleh sebab itu ampuni segala dosa dan salah kami. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Semua katakan, Amin. Amin. Saudara tahu, pada hari ini saya ingin tanya sesuatu. Pernahkah Anda mendapat hadiah? Diberi secara cuma ya sebuah kado, pemberian, dan diberikan kepada Anda pada saat-saat yang tertentu, mungkin ulang tahun apalah pokoknya hadiah. Dan Anda menerima pemberian itu. Tapi yang penting bukan soal menerimanya. Saya mau tanya, apakah Anda menikmati pemberian itu setiap hari? Jadi setiap Anda dapat hadiah ini, apakah Anda menikmati hadiah ini sepanjang hari? Ya, hari ini kita akan belajar, saudaraku. Saya ada note di screen. Mari kita lihat, note itu berkata seperti ini. Tuhan Allah memberikan kepada kita pemberian untuk kita nikmati di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin penuh dengan segala macam kemarahan, kebencian, kesombongan, dan lain sebagainya ini. Amin. Dunia ini sedang tegang, saudaraku, banyak peperangan, kebencian. Tapi apakah Anda dan saya menikmati di pemberian Allah di tengah-tengah kekacauan ini? Jadi judul yang saya siapkan, mari kita lihat judulnya, ya, yaitu menikmati pemberian Allah. Menikmati pemberian Allah. Bahasa Inggris, enjoying God's gift. Enjoying God's gift. Dan kita akan masuk kepada poin nomor 1. Poin nomor 1 yaitu pemberian Allah, yaitu keselamatan. Keselamatan atau salvation. Salvation. Kita akan lihat di ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa. Artinya mati terpisah dari Allah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kata-kata Allah mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan Yesus. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, saya taruh next bahasa Inggrisnya seperti ini. For God so loved the world that He gave. He gave artinya telah memberi His only begotten Son, Jesus, that whoever believes in Him, or Jesus, should not perish, but have everlasting or eternal life. Jadi God gave. Tuhan memberi. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pemberian, saudaraku. Diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia supaya kita diselamatkan. Nah, kita akan baca Yohanes 10 ayat 27-28. Tuhan Yesus berbicara apa? Ini kita berbicara soal pemberian ya. Tuhan Yesus katakan, domba-dombaku, yaitu orang-orang Kristen, mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Itu Yesus. Ayat 28 dikatakan, dan aku atau Yesus memberikan, apa yang dia berikan? Memberikan hidup yang kekal atau keselamatan kepada mereka, dan pasti
mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Tuhan Allah memberikan anaknya, memberikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Jadi pertanyaan, apakah saudara sedang menikmati Tuhan Yesus? Apakah Anda menikmati pemberian Allah ini? Saya sendiri menikmati. Ya sudah 50 tahun ini lebih saya menikmati Tuhan Yesus. Setiap hari saya nikmati. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Kita berbicara soal Allah memberi. Efesus 2 ayat 8 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil apa? Usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudaraku, ini jelas sekali kita diselamatkan bukan kita berusaha, saudaraku. Tapi itu hasil apa? Pemberian. Sekali lagi saya mau tanya, apakah Anda sedang menikmati pemberian Allah ini? Dan saya taruh note-nya seperti ini, kita baca bersama-sama. Jelas sekali Alkitab mengajar bahwa keselamatan untuk kita masuk ke surga adalah bukan hasil usaha kita. Jadi Anda mau bikin apa, Anda mau ke gereja, ke kelenteng, kemana, Anda berusaha untuk masuk ke surga, tetapi semuanya sia-sia karena kita berdosa. Tetapi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Dan pemberian ini harganya sangat jauh lebih mahal daripada segala macam pemberian apapun juga di dunia ini. Dan sifatnya kekal selama-lamanya. Pemberian ini mahal sekali, saudaraku. Pemberiannya itu keselamatan karena menuntut pengorbanan. Itu lain pelajarannya, di mana kita akan belajar Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Nah, saya taruh note-nya seperti ini. Apakah Anda sudah menerima pemberian Allah, yaitu keselamatan, dan apakah Anda sedang menikmati pemberian itu, walaupun Anda masih hidup di dalam dunia yang sangat penuh dengan segala macam kejahatan, karena segala macam dosa manusia. Seperti saya katakan tadi, dunia ini sedang tegang karena dosa. Manusia berbuat jahat di dunia ini karena dosa. Kalau tidak ada dosa, semuanya damai sejahtera, betul? Semuanya aman-aman aja deh, begitu ya. Tapi karena dosa masuk, sebab itu dunia ini menjadi tegang dan kacau. Kita baca note selanjutnya, saya taruh seperti ini note-nya. Dosa adalah sebagai akibat dari manusia menentang kehendak Allah dan mereka masing-masing ingin mengikuti keinginan, selera atau hawa nafsu, keserakahan mereka masing-masing. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada manusia ketika mereka berbuat dosa. Dan Allah tahu manusia sangat berdosa, tetapi di tengah-tengah kerusakan dosa manusia ini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Amin. Allah memberi kasih-Nya kepada kita. Coba kita baca Roma ayat 8. Ini dikatakan ayatnya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Kita masih berdosa. Seperti saya katakan tadi, pemberian ini harganya mahal sekali, saudara. Karena menuntut Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Coba notis saya taruh seperti ini, sekali lagi. Yesus Kristus mati di kayu salib adalah sebagai bukti nyata dari pemberian Allah atau kasih Allah terhadap manusia yang berdosa. Ada amin, saudaraku? Amin. Pertama Yohanes 1 ayat 8 dan 10, kita baca ini tentang dosa. Mungkin Anda berkata, oh saya nggak perlu Tuhan Yesus karena saya rasa nggak berdosa kalau gitu. Kan katanya hanya untuk orang berdosa saja, saya rasa saya nggak dosa. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, kita baca ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita.
Itu kalau kita bilang, wah saya nggak ada dosa, saya baik kok, saya rajin ini ibadah, saya nggak ada dosa. Tapi kalau kita punya dosa, berarti kita menjadi penipu. Udah itu jeleknya kita nipu diri sendiri. Coba ayat 10 katakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat siapa? Dia, yaitu Allah, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau firman Tuhan tidak ada dalam kita, kita hidup miserable. Karena firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, tapi dengan setiap firman yang keluar dari dalam mulut Allah. Ada amin, saudaraku. Jadi kita harus mengaku bahwa kita berdosa dan Allah datang mengampuni dosa kita. Oke, kita masuk poin nomor 2. Poin nomor 2 yaitu pemberian Allah. Kita bicara pemberian Allah. Apa pemberian Allah? Yaitu berkat rohani. Berkat rohani atau spiritual blessings. Spiritual blessings. Efesus 1 ayat 3 kita akan baca seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan artinya yang memberi kepada kita segala, katakan segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga diberikan kepada kita. Luar biasa tidak? Jadi berkat rohani, saya taruh note, coba kita baca note-nya. Di sini dikatakan note-nya, yaitu sebagai orang Kristen, apakah kita telah menerima berkat rohani yang dikaruniakan atau diberikan dalam Kristus Yesus kepada kita. Misalnya apa? Iman pemberian Allah, damai sejahtera, sukacita, roh kebenaran, roh keberanian maksud saya, dan lain-lain. Mendapatkan berkat rohani adalah sangat jauh lebih berharga daripada berkah materi. Jadi artinya saudaraku, saudara dan saya, kita tentunya ingin berdoa meminta segala berkat-berkat jasmani, berkat apa yang bisa menolong hidup kita. Tetapi yang lebih penting adalah berkat rohani. Saudara sudah minta berkat rohani? Apakah Anda menikmati berkat-berkat Tuhan dari Tuhan ini? Amin. Jadi ini adalah pertanyaan karena dengan jelas firman Tuhan mengatakan Allah memberi. Allah mengasihi kepada kita, memberi. Coba kita lihat poin nomor 3 dengan cepat. Poin nomor 3 yaitu Allah memberi apa? Damai sejahtera. Ini kita berbicara soal pemberian Allah. Nomor 3, Allah memberi damai sejahtera, bahasa Inggris peace. Peace. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan kita cari, saudaraku. Bukan kita setengah mati. Coba saya taruh notnya begini. Notnya saya tulis, manusia berdosa mencari damai sejahtera. Dicari damai sejahtera. Orang mencari damai sejahtera. Orang mau mendapat damai sejahtera. Tetapi sangat sulit untuk didapati walaupun mereka memakai berbagai cara. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera secara apa? Gratis. Saudara mungkin cari damai sejahtera pergi ke orang-orang pintar, pergi ke ilmu ini supaya saudara tenang, pakai tenaga dalam, bertapa, saudara bersemedi supaya tenang dan sejahtera. Tetapi pada satu sisi firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus memberi. Amin. Dan tidak dikatakan dia menuntut uang. Kita nggak usah bayar dukun. Nggak usah bayar orang-orang pintar. Datang kepada Tuhan Yesus, dia akan berikan gratis. Tepuk tangan dong Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Ya, oke. Coba kita baca Roma 8 ayat 6. Katakan, karena keinginan daging adalah
maut. Nah, itu saya katakan tadi, dengan daging kita mau cari dengan usaha dagingnya. Tetapi keinginan roh atau Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus punya keinginan supaya kita hidup dengan damai sejahtera. Roh Kudus Allah bukan? Ya Allah. Allah memberikan. Roh Kudus menguatkan saudara dengan damai sejahtera. Keinginan Roh Kudus bukan kita berbuat jahat. Banyak saya pikir orang Kristen kasih kesaksian, wah kemarin saya begini. Kok kedengarannya kesaksiannya bikin jahat begitu. Berarti hidupnya tidak dikontrol oleh Roh Kudus. Karena di sini dikatakan Roh Kudus beri keinginan adalah hidup dalam apa? Dan damai sejahtera. Supaya kita tenang hidup kita. Dengan Roh Kudus memimpin kita. Amin. So, Anda mau dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Roh Kudus adalah Allah. Amin. Coba baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Seperti ini firman-Nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini kita banyak yang khawatir ya. Khususnya di akhir zaman ini dalam keadaan ekonomi dan sebagainya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa yang Anda inginkan dalam hati, katakan kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Ini penting mengucap syukur. Mengucap syukurlah karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Kita jarang yang mengucap syukur ya. Saudara mengucap syukur? Apa komplain terus? Kok saya kurang ini, kurang ada. Coba kita baca ayat 7-nya, katakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita dalam doa kita kasih tahu Tuhan apa persoalan kita. Jangan kita kalah pikiran. Berdoa, Tuhan saya punya masalah ini dan segala macam. Ketika berdoa, pertolongan Roh Kudus, lantas damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita akan memelihara hati kita. Amin. Dan pikiran. Coba kita masuk poin nomor 4, poin terakhir. Kita berbicara pemberian Allah. Yang keempat adalah karunia rohani. Karunia rohani. Bahasa Inggris, spiritual gift. Spiritual gift. Di sini kita baca note. Saya taruh note sebelum kita masuk ke dalam ayat. Note-nya seperti ini. Karunia rohani adalah bukan hal-hal duniawi atau bukan pemberian berkah-berkah kebutuhan jasmani, tetapi suatu kemampuan secara rohani yang diberikan kepada manusia untuk melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, karunia rohani itu bukan berkah-berkah sama dikaruniakan, tapi itu adalah kemampuan untuk kita melayani Tuhan, diberikan kepada kita. Contohnya Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Ini Tuhan Yesus berkata, artinya memberikan, dan ialah, arti siapa? Yesus Kristus yang apa? Memberikan. Kita berbicara soal Allah memberi. Tuhan Yesus memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini Tuhan Yesus yang memberikan. Untuk apa? Ayat 12 mengatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi seperti saya katakan, diberikan karunia rohani untuk kita melayani. Jadi apakah saudara sedang menikmati pemberian ini untuk melayani? Amin. Saudaraku, melayani Tuhan adalah satu kenikmatan. Amin. Satu kenikmatan. Saya nikmati melayani Tuhan, walaupun sudah 50 tahun lebih, saya masih menikmati. Amin. Karena itu suatu hal pemberian dari Tuhan. Ayat 13 kita baca, katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini dari orang yang melayani. Coba 14 sekarang kita baca, sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi bahaya sekali, akhir zaman ini banyak penyesatan. 15, kita baca seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala gereja, kepala dari kita. Jadi saudaraku, itulah Tuhan Yesus memberikan para pelayanan, penginjil, apa segala, dan memberikan kita firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Amin. Saudara mau bertumbuh tidak? Ya. Bertumbuh pengetahuan dan iman kita kepada Tuhan. Coba pertama Korintus 12 ayat 14. Ini tentang pemberian karunia roh, tetapi kepada tiap-tiap orang. Katakan tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Orang percaya itu orang yang lahir baru. Dikaruniakan atau diberikan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh, itu Roh Kudus, memberikan. Katakan memberikan. Roh Kudus Allah bukan? Iya, Allah memberikan. Roh Kudus memberikan pada tiap-tiap orang karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi jangan kacau-kacau kalau ngomongnya. Berkata-kata juga dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Coba ayat 8 kita baca seperti ini. Kepada yang seorang roh atau Roh Kudus yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Maaf, tadi saya katakan ayat 8, sebenarnya ayat 9. Jadi saudara, melayani untuk menyembuhkan itu adalah karunia. Karunia memberikan. Jadi ada orang tidak diberikan karunia penyembuhan. Jadi ada yang diberikan di doa terus sembuh orang. Itu karunia dari Allah, dari Roh Kudus. Amin. Ayat 10 katakan seperti ini. Kepada yang seorang roh, itu Roh Kudus, memberikan, katakan memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Amin. Saya ingin dapat kuasa Roh Kudus. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Discerning spirit, bahasa Inggrisnya. Bernubuat, saudara, itu adalah karunia diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang. Jadi kalau saudara tidak punya karunia bernubuat, jangan bernubuat sembarangan, saudaraku ya. Nanti jadi malu sendiri ya. Gitu. Itu 10A, coba 10B-nya, saya tahu seperti ini. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi setiap ada bahasa roh, ada yang menafsirkan. Ayat 11 dikatakan seperti ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang satu dan sama. Bukan berbeda, saudaraku. Kita punya karunia berbeda, tapi diberikan oleh satu roh. Itu Roh Kudus yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus memberi menurut kehendak Dia. Kita tidak usah paksa-paksa. Kita tidak usah berdoa puasa 1 bulan semalam untuk minta karunia. Kalau tidak diberikan oleh Roh Kudus, ya tidak diberikan. Karena Roh Kudus yang inginkan menghendaki, misalnya, oh saya mau beri dia ini, saya mau beri ini, oh dia enggak. Jadi jangan kita menyogok Roh Kudus, menyogok dengan doa puasa untuk kita dapat satu karunia yang kita mau. Karena firman Tuhan mengajar diberikan menurut apa? Kehendaknya. Tidak bisa kita memaksa Roh Kudus. Sebab notis saya taruh seperti ini, dikatakan karunia roh adalah pemberian Allah Roh Kudus. Pemberian Allah Roh Kudus kepada setiap orang yang telah mengalami lahir baru. Yaitu born again. Anda bisa baca Yohanes 3 ayat 3-7 tentang born again, lahir baru. Untuk pelayanan kerajaan Allah. Jadi karunia-karunia diberi untuk kita melayani. Melayani Tuhan Yesus di kerajaan Allah. Coba kita baca 1 Korintus 12
ayat 45 next, berbunyi seperti ini ayatnya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Ada karunia yang berbeda, jadi jangan oh kamu dapat dari mana nih? Kamu dapat dari mana? Dari Roh Kudus semuanya, amin. Ada bermacam karunia, tapi sumbernya siapa? Sumbernya Roh Kudus. Coba kita baca ayat 5-nya. Ayat 5 berkata, dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan yang Maha Esa. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan kita satu. Ya enggak? Tuhan kita bukan tiga, saudara. Di Alkitab diajarkan Tuhan kita adalah satu, tapi Tuhan satu. Jadi saudara, aplikasinya apa dari semua ini? Apakah saudara sudah mendengar firman Tuhan hari ini? Aplikasinya begini. Allah memberikan keselamatan, memberikan berkat rohani, memberikan damai sejahtera, dan karunia rohani. Semua itu adalah pemberian Allah. Biar saudara paksa, saudara cari, tidak mungkin dapat. Ya, bukan usaha sendiri, adalah pemberian. Semuanya adalah pemberian karena kasihnya terhadap kita manusia yang mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Amin. Aplikasi nomor 2-nya, saya tulis seperti ini. Apakah Anda sudah bertobat dan menerima semua pemberian Allah ini? Ini semua pemberian Allah yang yang sudah dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Jadi ada banyak pemberian Allah. Saudara sudah menerima belum? Ada yang ini, yang itu, yang ini. Saudara sebelum menerima itu harus bertobat dari dosa-dosa, menjadi anak Allah. Amin. Coba kita lihat kata penutupnya, itu seperti ini saya taruh. Janganlah sia-siakan, tetapi marilah kita menerima dan menikmati pemberian Allah ini dengan iman dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Saudara, saya tanya lagi, apakah saudara sedang menikmati pemberian Allah, khususnya keselamatan? Saudara sedang menikmati. Oh, saya nikmati sekali. Amin. Saya nikmati Tuhan Yesus, saya nikmati Roh Kudus. Karunia rohani diberikan, saya pakai, saya nikmati. Amin. Saya tidak bisa cemburu. Oh, saya nggak bisa seperti dia ya. Saya tidak bisa ribuan orang. Wah, luar Bapak itu ribuan, puluhan ribu orang. Saya nggak bisa cemburu. Itulah dia diberi karunia seperti kita nggak punya, ya nggak punya. Gitu ya. Jangan paksa Tuhan ya. Jadi saudara, saya akan doakan Anda. Kalau Anda belum percaya dan bertobat terima Tuhan Yesus, pelajaran ini tidak berlaku. Anda tidak akan mendapat pemberian Allah kalau Allah belum menjadi anak Allah. Amin. Anda belum diselamatkan, berarti Anda belum berhak menerima semua ini. Oleh sebab itu saya akan berdoa. Anda boleh ulangi doa saya supaya Anda menjadi seorang anak Allah. Mari kita berdoa. Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau lah yang memberi keselamatan. Tuhan, aku mengaku akan segala dosa-dosaku. Ampunilah aku dari dosa-dosaku. Bentuklah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah hidupku. Penuhlah hidupku dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Kalau Anda berdoa bersama saya dengan jujur, Anda sudah menjadi anak Allah dan Anda juga diberikan tadi pemberian Allah. Jadi saudaraku, saya akan berkati kita semua dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Kiranya kasih Bapa, kasih-Nya yang kekal, kasih-Nya yang sangat agape, yaitu tidak pandang bulu, dan semua anugerah melalui Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, Amin. Terima kasih saudaraku. Sampai kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang. God bless you.
Terima kasih.